Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Anca di series NTR atau Network Tips and Research. Pada sesi kali ini gua akan membahas tentang soal UKKTKJ paket 2 tentunya. Yang dimana kita di sini disuruh untuk mengkonfigurasi perangkat mikrotik. Tidak usah berlama-lama lagi. Gua akan langsung aja ke contoh soal dari UKKTKJ paket kedua. Ini merupakan topologi dari UKK TKJ paket 2. Nah, di sini kita membutuhkan hmm, dua perangkat router, satu switch unmanageable atau hub juga bisa, dan dua perangkat klien dan satu manajemen itu PC kita lah atau admin untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkatnya. Di sini router atau internet dari internet dia disalurkan pada Ether 2 di switch unmanageable. Jadi switch unmanageable ini kita tidak mengkonfigurasinya karena dia bersifat hanya untuk menyalurkan IP internet ke dua router A dan router B. Jadi dia tidak akan kita konfigurasi, dia akan sebagai menambah port saja. Dia di sini ISP tercolok di Ether 2, di topologi di Ether 2. Dan router A di sini dicolok di Ether pertama di hub di switch unmanageable, sorry. Dan router B dicolok di port terakhir, dan saya manajemen itu di port ketiga untuk memanajemen atau mengkonfigurasi router A dan router B agar tidak pindah colokan, agar tidak ribet lah pindah colokan terlebih dahulu ke router A ke router B, agar memudahkan. Jadi saya hanya mengkonfigurasi atau mencolok di hub switch or sorry sorry switch manageable karena dia akan menjadi satu network dengan router A dan router B. Nah, ini adalah langkah-langkah kerjanya. Saya di sini sudah mempersingkat atau memperjelas agar mempermudah teman-teman sekalian. Nah, di sini ada konfigurasi router pertama atau router A ya, sorry. Jadi pada ETH pertama di sini diminta untuk terkoneksi internet sesuai eh, network yang diberikan oleh ISP. Jadi di sini kita tidak diminta untuk secara statik, jadi kita bisa mengkonfigurasi internet pertama dengan cara DHCP client karena di soal UKK tidak diminta untuk static routing. Dan lanjut ke Ethernet kedua, di sini diminta untuk IP client diberikan dengan IP sebagai berikut yaitu 192.200 plus non absen titik 10 dan titik 2 itu untuk dari sisi klien. Jadi titik 2 itu untuk di sisi klien. Maksud 200 plus no absen ini contoh saya di sekolah mendapatkan absen nomor 5. Jadi IP saya itu 192.205.10.2 atau titik 1 lah untuk router A-nya, untuk gateway-nya. Nah, itu untuk IP client. Dan sekarang konfigurasi langkah selanjutnya itu konfigurasi dynamic routing router A dan router B. Jadi nanti klien 2 dan klien 1 dan klien 2 itu kan berbeda segmen network yang pastinya dia tidak akan terhubung. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi dynamic routing agar klien 1 dan klien 2 bisa terkoneksi walaupun berbeda segmen. Dan di dynamic routing ini, sorry, saya akan menggunakan routing OSPF. Dan selanjutnya di router pertama ini kita diminta untuk mengkonfigurasi web proxy dengan ketentuan sebagai berikut. Port proxy-nya kita ubah menjadi 3128. Change manajernya kita kasih no absen, nama saya 5 dan plus nama at sekolah.search.id. Itu case manajernya atau mungkin nanti di Mikrotik itu pas di webmasternya.
Nah, terus blocking site atau yang kita akan blocking itu pada web server linux.org dan visible hostnya atau yang akan kita redirect dari web server linux.org ke sekolah web sekolah.search.id. Jadi pada saat kita ngeblok linux.org akan kita redirect ke web yang ada di sini. Nah, itu saja mungkin konfigurasi router pertama. Lanjut ke konfigurasi router kedua. Pada Ethernet pertama atau port pertama, dia diminta untuk terkoneksi internet menggunakan static routing. Jadi tidak berbeda dengan konfigurasi router kedua pertama yang ETH satunya itu diberi kebebasan itu bisa DHCP client atau static ya. Tapi di router kedua ETH pertama ini dia diminta untuk terkoneksi internet menggunakan static routing. Nah, di router B ini juga dia diminta untuk mengkonfigurasi WLAN atau jadi kliennya itu berbasis WiFi. Jadi IP kliennya itu diberi IP 192.100 plus no absen, berarti saya 105.20.2/24 dengan list time atau jangka waktunya itu sepanjang 8 jam dan diberi DNS-nya itu 8.8.8.8. Dan seperti router ke pertama dia akan diberi dynamic routing dari router A, router B dan A agar bisa terkoneksi klien 2 dan klien 1. Dan di sini WLAN-nya juga tidak diminta untuk dikasih password segala macam, jadi hanya settingan list time saja dan DNS. Jadi saya tidak akan ribet-ribet untuk mengkonfigurasi password dan lain-lain. Jadi di sini hanya SSID WLAN udah gitu aja. Jadi konfigurasi router kedua udah itu aja. Nah, sekarang kita lanjut aja deh ke konfigurasi dan sebelumnya sorry, gua akan di sini akan mengkonfigurasi router satu persatu agar tidak ribet lah. Jadi di sini gua akan konfigurasi dari router A terlebih dahulu. Nah, di sini udah terkoneksi. Oke, sebelum itu gua akan kasih identity dulu biar memudahkan. Sistem identity, kita masuk ke identity. Mana ya? Ya, ini sorry, identitinya dia itu router B, router A, sorry. A, langsung aja kita apply. Di sini udah keganti ya SSID-nya router A. Langsung kita beri IP karena di sini IP DHCP client bebas, networknya bebas mau DHCP client atau static routing. Di sini gua langsung aja start DHCP clientnya biar nggak ribet. Apply aja langsung. Nah, di sini langsung statusnya bound dengan internet dengan IP 8.254 karena kita eh, secara DHCP jadi mungkin mendapatkannya di IP range di 254 udah tidak apa-apa dan kita akan langsung konfigurasi untuk dari sisi klien pada Ether 2 dengan IP 192 168 bukan 168. Kita balik lagi ke soal IP 205 berarti 192 205 20.1 slash 24 Ether 2 kita apply aja. Di sini masih Ether 2 nya belum terkoneksi dengan kliennya. Gak apa-apa kita setting aja. Oh sorry, ternyata IP-nya 10 bukan 20. 10. Ini titik satu karena saya masang untuk gateway di router. Dan di sini kita beri DHCP set servernya terlebih dahulu. Kita balik dulu ke soal. Dia tidak diminta untuk mengatur jarak ininya dan slash-nya juga slash 24. Dimana berarti kliennya ada sekitar 254 klien lah. Ini networknya titik 0, gateway-nya titik 1.
Ini tidak bisa disetting. Tidak. Dah. Ini masih merah karena emang belum adanya klien yang terkoneksi pada port 2. Nah, jangan lupa kita kasih DNS. Di sini DNS 888, default Google aja. Dan diberi firewall untuk dari sisi ke klien, actionnya masquerade. Ini CNS senat. Langsung kita play aja. Di sini gua nggak akan langsung ngasih testingan, karena testingan gua akan terapkan di akhir video aja. Ini untuk konfigurasi ke klien dia udah. Sekarang gua akan langsung kasih konfigurasi dynamic routing. Ini yang udah gua akan beri tanda aja, warna kuning mungkin ya, warna kuning. Nah ini udah. Sekarang kita lanjut ke routing OSPF. Kita masuk ke menu routing OSPF. Instannya kita masukin. Sorry, nggak usah, langsung aja ke network. Kita akan mengenalkan IP yang ada di router kita. Nah ini, sorry, no, no. Gua akan clear dulu biar lebih jelas. Nah, di sisi OSPF, di sini gua akan memberi network langsung aja. IP yang ada di range kita sendiri yaitu 8.1 dan 10.1. 192 168 8.1/24. Oh, berarti 8.0 nih. /24. Nah, areanya di sini karena tidak diminta untuk diubah, jadi saya pakai area backbone saja. Kita copy untuk IP kedua, 192 192 205 10.0/24. Kenapa di sini saya hanya menambahkan IP yang ada di network saya atau di router A ini? Karena emang dynamic routing ini hanya mengenalkan eh, network yang ada di router kita sendiri. Beda dengan static routing yang kita harus mengenalkan IP dari router lain gitu satu persatu. Jadi di sini akan mendapatkan otomatis. Kita lihat di tabel routing ya. Nah, di sini masih unreachable ya. Karena emang belum ada yang nyolok juga. Sekarang ini sudah, jadi konfigurasi dynamic routing OSPF hanya seperti itu doang. Sekarang kita akan lanjut ke web proxy. Web proxy kita pertama kita nyalakan terlebih dahulu. Kita enable. Portnya kita ganti dari yang 8080 itu default, kita ubah menjadi 3128. Kita kasih cache administratornya. Nah, ini cache manager atau cache administrator. Nah, ini no absen. Nama saya di sini 5 Rehan. At sorry, at apa ya? At sekolah.sch.id. Oh, lama jalan. Sekolah.sch.id. Change on disk-nya kita nyalakan dan kita apply saja. Dan untuk memblokir http linux.rg, kita masuk ke menu akses. Kita tambahkan dan lalu kita masuk langsung ke dst host. Langsung aja kita tambahkan linux.org. Dan akan kita deny dan redirect ke sekolah.sch.id www.sekolah.sch.id. Jadi nanti pada saat kita mengakses website linux.org, kita akan terblok dan redirect ke web sekolah search ID. Langsung aja kita apply.
Di sini udah ada aksesnya Linux ORG, deny, dan redirect to sekolah search ID. Ini kita apply lagi dan settingan web proxy udah segitu doang. Di tab web proxy udah segitu doang. Dan sekarang kita lanjut ke tab NAT atau tab firewall dan fitur NAT. Di sini akan kita tambahkan namanya general DST NAT, chainnya DST NAT, protokolnya pencet aja karena default. Masukin 443 untuk HTTPS. Interface-nya jadi ini interface itu klien kalian yang ingin kalian blok gitu loh. Jadi di sini Ether 2 ya. Jadi interface klien gua itu di sini Ethernet 2 dan actionnya kita di sini redirect to portnya itu kita kalau kalian bingung kalian bisa lihat lagi di web proxy. Nah, jadi to portnya itu adalah port yang sudah kita setting yaitu 3128. Jadi dia nanti di sini akan di redirect ke web proxy yang udah kita setting. Dan apply aja dan kita copy untuk port HTTP. Nah, kita apply. Oke, oke. Nah, ini dari sisi router A itu konfigurasinya sudah selesai. Seperti ini aja. Sekarang kita akan langsung ke router 2 atau router B. Sorry. Ini router A sudah ternamai ya. Nah, ini sekarang kita ke router B. Sebelum itu kita close all Windows dulu biar bersih. Kita kasih penamaan terlebih dahulu biar memudahkan. Namanya router B. Kita apply. Di sini dia di Nah, di sini juga konfigurasinya udah selesai. Jadi akan gua kuningin mungkin ya, biar memudahkan lah. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi router kedua, yang dimana langkah pertama itu dia minta terkoneksi internet menggunakan static routing. Jadi di sini kan kita sudah tahu bahwa IP internet yang didapatkan itu IP-nya titik 8. Titik 8. Jadi di sini akan kita tambahkan dulu pada Ethernet pertama yaitu dengan IP 192.168 titik semisalkan titik 80 lah /24. Nah, kita apply aja dan misal ada yang nanya dari mana kita tahu IP ISP yang diberikan oleh ISP gitu. Seharusnya kan kita tidak tahu. Nah, cara eh, tahunya kita bisa colokin aja, kita masukin ke Ether 1. Ini hanya untuk cari tahu IP yang disediakan oleh ISP ya. Ini caranya sebagai berikut nih. Masuk ke IP di HCP client, kita tambahkan, lalu kita masukkan ke Ether pertama, kita apply. Nah, kan Bon. Nah, di sini kan ada IP titik 8. Nah, itu berarti merupakan IP dari yang ISP berikan. Makanya di sini saya tambahkan IP 8.80. Nah, ini kan titik 80 itu kan masih masuk ke range IP 8, jadi masih bisa lah. Nah, untuk terkoneksi ke internet ya kita harus memerlukan fitur static routing. Nah, kita masuk ke tab IP dan tab routes. Kita akan mengrouting secara manual. 92.168.8.1 gateway-nya itu 1 dan destination address-nya 000 agar kita bisa maksudnya tuh 000 tuh agar menjelajah lah. Apply. Nah, di sini langsung sorry. Di sini gateway ya tidak ada tulisan reachable letter satunya. Coba aja kita langsung kasih DNS 888 apply. Kasih kita coba cek kita coba ping. Kita masuk ke sistem. Oh, tools ping mana ping. Nah, kita coba ping 888 apakah udah dapet. Start.
Nah, di sini udah nge-reply ya, titik 8.8. Jadi router B ini sudah terkoneksi internet. Oh, coba bisa nggak? Google.com. Kita coba ngeping ke google.com. Nah, di sini juga udah nge-reply, udah bisa nge-reply. Berarti router kita sudah bisa terkoneksi internet. Nah, berarti pada konfigurasi Ethernet pertama nih sudah berhasil mengkoneksi internet menggunakan static routing. Caranya seperti tadi ya. Sekarang kita lanjut ke settingan WLAN wireless WLAN dengan IP 100 plus no absen titik 20.2. Berarti kita akan menyalakan di interface dulu, kita akan nyalakan. Tadi laptop gua ada kendala lowbat ya. Jadi gua udah balik lagi di sini. Sekarang kita akan konfigurasi tentang WLAN IP client. Jadi kita akan menyalakan fitur WLAN atau wireless atau WiFi lah. Jadi langsung aja kita ke tab interface dan kita nyalakan WLAN-nya seperti tadi. Nah, ini untuk nama interface-nya boleh diganti, boleh enggak tuh, terserah karena tidak ada di ketentuan soalnya. Nah, di sini langsung aja kita settingnya karena kita di sini akan menjadi router wireless. Jadi kita akan setting modenya menjadi AP bridge, bandwidth jadi BGN, ini bebas, C, frekuensinya ini channel, bebas juga. Gua di channel berapa ini? Satu, dua, tiga, paling channel terakhir lah. SSID-nya di sini bebas juga karena tidak ada ketentuan untuk mengganti SSID WiFi gitu. Dan security profile tuh pun tidak ada, jadi bebas lah. Di sini gua nggak dikasih password, frekuensinya super channel dan country-nya no country set. Dan ini settingan untuk wireless hanya seperti ini. Nah, ini sudah ada running IP. Coba kita lihat WiFi-nya apakah sudah ada atas nama SSID Rehan. Nah, ini udah ada namanya SSID Rehan. Dan kita matikan dulu karena belum kita setting IP address untuk si WiFi Rehan tersebut. Nah, kita akan menambahkan IP WLAN-nya itu 92 sesuai soalnya 105.20.1/24. Kita masukin ke interface WLAN, kita apply. Dan kita kasih akses DHCP karena nanti kliennya akan berbasis DHCP. WLAN network gateway. Ini range IP-nya kita mungkin hanya kasih 3 klien aja. DNS seperti yang diminta, dia DNS-nya 888. Oke, udah berarti udah benar. Kita kuningin dulu. Lanjut kita next. Nah, ini list time-nya karena di sini permintaannya adalah 8 jam. Berarti kita di sini kita setting 8 titik kosong. Sets complex. Nah, ini kenapa interface not running karena belum ada yang terkoneksi ke SSID Rehan itu sendiri. Berarti ini sudah selesai wirelessnya. Sekarang akan kita konfigurasi dynamic routing dari B ke A. Kita masuk ke routing. Kita setelah setting wireless DHCP wireless, sekarang kita akan konfigurasi tentang dynamic routingnya menggunakan OSPF. Nah, ini settingan OSPF-nya. Kenapa mungkin berbeda seperti sebelumnya? Ini karena dia sudah mikrotik versi terbaru ya teman-teman. Jadi tampilannya beda dengan versi yang 6. Jadi di SPF versi 7 ini dia tidak terdapat namanya fitur network yang seperti yang ada di versi 6, Mikrotik versi 6. Jadi pertama kita akan di sini akan buat dulu instannya. Router ID-nya di sini gua akan kasih satu aja. Langsung apply aja. Pertama kita akan buat areanya dulu. Kita akan buat area.
Biasanya kalau di versi 6 ini udah tersedia yang namanya Bake. Oh, area ID-nya udah nggak usah diganti karena ini kita di backbone, jadi kita default aja. Langsung kita apply. Ini instannya yang tadi udah kita buat. Sekarang kita kan tidak bisa menambahkan interface seperti yang ada di Mikrotik versi 6. Jadi kita bergantinya itu kita masuk ke interface template. Interface-nya, nah di versi ketujuh ini kita bisa menggunakan fitur interface, bisa pakai header maupun network. Nah, jadi kita bisa mau salah satu ini bisa, mau dua-duanya pun bisa. Nah, sebagai contoh di sini gua akan dua-duanya ya. Ether satu dengan networknya itu kalau nggak salah 192.168.8.0/24. Udah ini areanya backbone, kita apply aja. Ini untuk yang header satu. Sekarang kita akan setting untuk header untuk klien, yaitu dia ada di header WLAN ya, WLAN dengan IP 192.105.20.0/24 area backbone. Nah, udah seperti ini saja settingannya dia. Coba sekarang kita lihat tabel routingnya. Apakah dia sudah terhubung atau belum? Sudah ada tabel routsnya. Nah, di sini tabel routsnya sudah ya udah ya. Ini dynamic setting dynamicnya di AC itu dynamic apa ya? Aku lupa aja. Nah, ini aja infonya nanti aku kasih lihat di sini fotonya. Aku lupa. Sekarang nah ini di sini bisa terlihat ya. Ini kita bisa eh, udah ada settingan OSPF yang di Mikrotik sebelumnya itu dengan IP 8.254. Nah, di sini udah mengenali lah istilahnya. Nah, settingan OSPF sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke testingan. Nah, itu aja. Nah, sekarang kita akan kembali ke sekarang PC ini akan menjadi sisi klien dari router pertama atau gua akan menjadi gua akan menjadi ya gua akan menjadi sisi klien yang satu. Apakah bisa? Oke. Ini inboxnya keluar ya. Karena di sini dia diminta IP statik pada klien satu. Oke. Pada klien satu kita diminta untuk static IP. Kita buka control panel, network and sharing center, kita change adapter. Nah, di sini jangan salpok ya. Interface saya ada banyak. Saya malas menghapus di sini. Nah, ini sebenarnya DHCP udah dapet. DHCP dia udah dapet internet, tapi karena di sini di mata soal dia diminta untuk static IP, jadi kita boleh static IP lah. 192.168 sorry bukan 168 berapa 205.10.2 205.10.2 cuma 205.10.1 dan DNS 888.4.
Oke, oke, close. Ini wifi-nya kita matiin dulu. Apakah dia sudah bisa terkoneksi internet? Coba di sini kita disable dulu. Nah, sorry tadi ada keraguan ya. Dan sekarang internetnya udah saya statik, DHCP enable-nya no karena saya menggunakan statik dan sudah terkoneksi internet. Teman-teman ya. Coba kita ping ke Google atau ping 88. Ping 8888 dan sudah terreply. Dan sekarang gua ingin mencoba testing sebagai dari sisi IP dynamic pada klien 2. Berarti kita akan mengkoneksikannya ke internet atau WiFi melalui WiFi. SSID yang seperti udah kita setting itu Rehan, tidak ada passwordnya. Nanti kita akan ngecek IP-nya ada berapa, IP kita dapat berapa. IP-nya kita mendapatkan 20.5 karena tadi range-nya itu saya setting di 20.2 sampai titik 5 dan saya mendapatkan titik 5. Dan berarti yang ini berhasil, IP dynamic client berhasil, dan sekarang kita tes koneksi antar klien. Di sini saya hanya punya satu laptop ya. Apakah bingung? Saya pun bingung apakah bisa atau tidak. Kita buka CMD aja langsung. Ping ke diri sendiri lah ibaratnya. Um, Tidak deh. Saya akan masukkan SSID Rehan ini WiFi Rehan ke HP saya aja. Di sini HP saya sudah bisa terkoneksi SSID Rehan dan mendapatkan IP 192.105.20.4. Coba sekarang kita dari sisi klien satu akan testing apakah sudah bisa atau belum. Ping 192 105 105 2 10 20 25. Nah, dari sisi klien satu sudah bisa terkoneksi ke klien 2. Nah, itu berarti sudah tandanya sudah OSPF-nya sudah berjalan dengan berhasil, dengan normal. Dan gue lupa di sini gue akan testing apakah web proxy gue berjalan dengan baik. Web proxy pada klien satu ya. Jadi di sini gue kelupaan untuk menguji web proxy yang terdapat pada router satu, router A. Ya langsung saja kita uji coba ya pada Firefox menu private browsing ya. Kita masuk ke linux.org yang sudah kita setting di menu inbox di sini. Nah, linux.org. Nah, sudah access denied. Your cache administrator is Rehan ID lah. Sekarang kita akan coba blok detik.com apakah bisa. Detik.com. Nah, detik.com juga sudah terdinai atau terblokir melalui HTTP proxy. Nah, itu saja mungkin uji coba atau video tentang sesi NTR kali ini tentang UKK TKJ paket 2.
Untuk penjelasannya saya mungkin masih banyak kesalahan atau masih banyak belibet. Jadi saya mohon maaf sebanyak-banyaknya tentang penjelasan saya yang ribet ini atau yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya Anca, saya pamit undur diri. Terima kasih.